selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Selamat pagi adik-adik Turas Remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar semuanya? Kakak doakan kalian tetap di dalam keadaan yang sehat, dalam pelindungan Tuhan. Ya, tetap menjaga kesehatan makan yang baik di rumah saja, dan jangan lupa pakai masker, cuci tangan. Oke. Nah, tadi kita bersyukur bahwa pada pagi hari ini kita boleh kembali bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan walaupun ibadah secara online ya. Nah, sebelumnya kakak mau tanya, adik-adik pernah tidak berdoa kepada Tuhan, meminta sesuatu dan Tuhan menjawab bahkan lebih yang kalian minta, bahkan lebih daripada yang pernah kalian pikirkan? Mungkin kalian tidak sempat berpikir ke sana, tapi Tuhan menjawab, memberikan jawaban yang luar biasa. Nah, kalau kakak pernah ya, salah satu contoh ketika kakak akan ujian, kakak belajar, dan kakak berdoa pada Tuhan supaya bisa menjawab soal-soal ujian. Dan apa yang Tuhan berikan adik-adik, kakak bisa menjawab semuanya, bahkan boleh menjadi yang tertinggi di kelas. Nah, itu hal yang sangat luar biasa ya. Nah, adik-adik, kita akan kembali melihat ada juga satu orang yang diberkati oleh Tuhan, bahkan di luar daripada apa yang mungkin dia pernah pikirkan. Nah, kita lanjutkan kembali kisah Rasul Petrus adik-adik. Ya, kita ingat sebelumnya kakak pernah menyampaikan firman Tuhan mengenai Rasul Petrus yang berkhotbah di mana 3.000 orang boleh bertobat dan dibaptis. Nah, setelah itu Rasul Petrus maksudnya, dan Yohanes mereka tetap bersama-sama melayani pun dimanapun mereka berada. Mereka telah memberitakan tentang Tuhan Yesus adik-adik. Nah, kita akan melihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang ke-10 adik-adik, yaitu judulnya Petrus menyembuhkan orang lumpuh. Nah, kalian bisa baca ini sendiri. Kakak akan menceritakan secara ringkas apa yang terjadi ya. Nah, waktu itu adik-adik pada suatu sore ya, Petrus dan Yohanes hendak pergi beribadah atau sembahyang di bait Allah. Nah, ketika mereka tiba di depan bait Allah, mereka melihat ada seorang pengemis yang lumpuh duduk di situ. Nah, orang banyak tahu bahwa pengemis itu sudah lumpuh sejak lahir. Melihat orang itu, Simon Petrus dan Yohanes segera mendekatinya. Nah, jadi orang lumpuh itu memang sudah tidak bisa berjalan dari lahir, ya adik. Nah, dia tidak bisa kerja apa-apa kecuali meminta-minta di depan gerbang bait Allah supaya orang mengasihani dia dan mendapatkan uang, dan dia bisa mungkin membeli makanan untuk melanjutkan kehidupan dia. Nah, ketika itu Petrus dan Yohanes menghampiri dia. Nah, pengemis itu melihat Petrus dan Yohanes, dan ia pun pasti meminta sedekah.
kepada mereka. Oh, ampuni saya Kak, kasihani saya, Pak, mungkin boleh minta sedikit uang. Nah, begitulah pengemis ya, dia kan pasti memelas-melas meminta uang pada orang yang menghampiri dia, dan dia berharap orang yang lewat menghampiri dia akan memberi dia uang. Namun Petrus mengatakan bahwa mereka tidak punya emas ataupun perak ya, atau uang ya, untuk diberikan kepadanya. Tapi mereka punya sesuatu yang lebih berharga. Adik tahu apa itu? Nah, Simon Petrus berkata kepadanya, demi nama Yesus Kristus orang Nazaret itu, berjalanlah. Lalu Petrus mengulurkan tangannya dan membantu orang itu berdiri. Dan seketika itu juga orang itu atau pengemis itu bisa berdiri, adik-adik ya. Nah, bahkan orang lumpuh itu atau pengemis itu sembuh, adik-adik, dan sangat bersuka cita. Yang mengikuti Petrus dan Yohanes ke dalam bait Allah berjalan dan melompat-lompat, adik-adik, memuji Allah sehingga semua orang melihatnya. Nah, ada juga yang sana melihat dengan iri, adik-adik. Adik-adik tahu siapa yang berbaju hitam itu? Nah, adik-adik, kita akan melihat bahwa Kisah Para Rasul pasal 3 dimulai dengan cerita seorang lumpuh yang duduk di depan gerbang bait Allah untuk mengemis. Nah, orang itu adalah seorang yang lumpuh sejak lahir, yang mungkin dulunya pernah berharap untuk bisa berjalan. Namun semakin lama ia sadar bahwa ia tidak bisa berjalan. Pasti ia punya keinginan untuk sembuh ya. Nah, yang bisa dilakukannya hanyalah mengemis, meminta belas kasihan orang. Bahkan untuk pergi mengemis pun dikatakan oleh Alkitab ya, ia harus diantar oleh orang lain atau diusung, digotong ke sana, taruh pagi, nah sorenya dibawa pulang kembali ya. Nah, ketika Petrus dan Yohanes yang pada saat itu pergi sembahyang di bait Allah melihat orang itu, mereka merasa perlu untuk memberikan sesuatu yang lebih berharga dari emas dan perak kepadanya. Nah, tempat itu tentunya dipenuhi oleh orang-orang dari berbagai kalangan yang juga bermasuk datang sembahyang di bait Allah. Nah, bagi Petrus dan Yohanes itu merupakan suatu kesempatan yang baik untuk berbagi dengan orang banyak, menyaksikan tentang Tuhan Yesus kepada orang lumpuh itu dan juga kepada orang banyak di situ. Hal itu sebenarnya berisiko, adik. Nah, untuk kedua murid Tuhan Yesus yaitu Petrus dan Yohanes. Di tempat itu sangat mungkin ada juga imam-imam dan ahli-ahli Taurat yang sangat membenci Tuhan Yesus, yang tentunya mereka juga akan membenci orang-orang yang juga menyaksikan tentang Tuhan Yesus. Adik masih ingat slide yang ketiga? Ada yang berbaju hitam? Ya, mereka adalah imam-imam dan ahli-ahli Taurat yang sangat membenci Tuhan Yesus, yang telah menyalibkan Tuhan Yesus ya. Tetapi hal itu tidak membuat Petrus dan Yohanes menjadi gentar dan mengurungkan niatnya mereka untuk bersaksi. Petrus dan Yohanes mendekati orang lumpuh itu dan langsung disambut olehnya dengan meminta uang. Nah, penampilan Petrus dan Yohanes pastilah seperti rakyat biasa. Ya, mereka tidak tampak seperti orang kaya, dan orang lumpuh itu yang melihat mereka demikian tidak berharap akan mendapatkan banyak dari mereka. Petrus menjawab orang itu dengan keberadaan dirinya, dan Yohanes yang tidak punya sesuatu yang lebih berharga daripada apa yang diingini orang itu, sesuatu yang bahkan tidak terpikirkan oleh orang itu. Nah, Petrus memberi orang itu kesembuhan. Nah, ia bisa berjalan. Apa yang diterimanya mungkin bukan apa yang diharapkannya atau yang diimpikannya, mengingat ia sudah lama terbiasa dan menerima keadaannya yang lumpuh sebagai bagian dari hidupnya. Tapi Petrus memberikan kepadanya apa yang melampaui dari mimpinya itu, dan untuk itu Petrus menyatakan kepadanya tentang Tuhan Yesus yang di dalam namanya ada kuasa untuk menyembuhkan. Nah, hal itu langsung dialami dan dirasakan oleh orang lumpuh itu, sehingga ia tentunya merasa heran dan sangat bersyukur. Dan ia merespon dengan memuji Tuhan yang penuh kuasa kesembuhan. Dia melompat-lompat menari karena dia sangat bersuka cita, dari lahir belum bisa berjalan. Saat itu Tuhan menyembuhkan dia dan membuat dia bisa berjalan. Pasti sangat senang sekali ya. Dan mujizat yang dilakukan Petrus dalam nama Tuhan Yesus ini adalah suatu permulaan yang penting, karena peristiwa ini menunjukkan bagaimana kuasa Roh Kudus melanjutkan pekerjaan Allah melalui murid-muridnya, gereja dan umatnya.
Ini menunjukkan bahwa Petrus yang beriman kepada Tuhan Yesus dikaruniai Roh Kudus untuk menyaksikan kuasa dan nama Allah. Dan itu juga menegaskan bahwa semua orang percaya juga diberikan kuasa untuk menyaksikan nama Tuhan Yesus. Nah, seperti Petrus, kita sebagai orang percaya juga diberi tanggung jawab untuk menyatakan kuasa dalam nama Yesus. Nah, karena itu kita harus selalu siap untuk membantu mereka yang membutuhkan, dan adalah penting bahwa kita mengajarkan tentang Tuhan Yesus yang merupakan sumber segala berkat dan penyembuh yang sesungguhnya. Nah, kita mungkin diberikan berkat kekayaan, kemampuan fisik, materi, bahkan karunia untuk berdoa dan menyembuhkan orang. Tapi semua itu bukan karena kita bisa, tapi karena Tuhan yang memberikan pada kita. Karena itu wajib bagi kita untuk menyaksikan tentang Tuhan Yesus yang memberikan semuanya itu, sehingga nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Nah, adik, pagi ini kita belajar bagaimana kita harus selalu siap membagikan apa yang kita ketahui tentang Tuhan Yesus kepada orang lain di setiap saat dan kesempatan, melalui perkataan juga perbuatan, baik kepada semua orang, pada adik kita, pada orang tua kita mungkin yang belum percaya, pada tetangga kita, saudara-saudara kita. Nah, karena itu adik, walaupun kita masih kecil, tapi kita bisa menyatakan tentang kasih Tuhan Yesus. Saat ini banyak sekali orang sakit adik-adik ya, termasuk orang tua kakak ya. Dan kakak juga setiap saat berdoa kepada Tuhan supaya boleh menyembuhkan sakit COVID itu adik-adik ya. COVID sangat banyak sekali menular kepada orang-orang terdekat kita. Nah, kita bisa menyatakan pada mereka bahwa Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan mereka. Nah, itulah waktu yang boleh kita pakai untuk menyatakan tentang Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kita kasihi. Nah, adik-adik, sampai di sini firman Tuhan kakak. Nah, kakak berharap kita tetap senantiasa berdoa pada Tuhan, memohon supaya kita diberikan pelindungan, supaya kita dijauhi dari penyakit corona ini dan juga penyakit-penyakit lain. Nah, adik-adik, kakak akan berikan kuis setelah ini jam 8.30. Nah, kita akan tutup firman Tuhan ini dengan kita berdoa. Mari kita tutup mata, kita lipat tangan, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Kami belajar untuk boleh senantiasa mengikuti teladan Petrus dan Yohanes yang boleh memberitakan tentang Tuhan Yesus kepada setiap orang yang membutuhkan, dan setiap orang yang boleh mengenal Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Melalui Tuhan Yesuslah mereka boleh memperoleh kesembuhan, mereka boleh juga memperoleh keselamatan yang kekal di dalam kerajaan surga. Pakai kami Tuhan untuk boleh menjadi alat Tuhan dalam menyampaikan kabar tentang Tuhan Yesus kepada setiap orang Tuhan di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, terima kasih atas keikutsertaan dari adik-adik Toras Remaja. Sampai jumpa minggu depan. Shalom, Tuhan berkati.